Alhamdulillahi Rabbi israh li sadri bima rahmatihi sudur as-salihin min ibadihi wa yassir li amri bima yassarta bihi umur as-salihin min ibadihi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadihi Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahidan wa mubashiran wa nadhira Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan munira Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap puji setinggi sanjung hanyalah milik Al-Maula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan umur yang barokah. Dan dengan umur yang barokah itu kita minta kepada Allah agar nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, yang selalu mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan juga dengan rapatnya duduk kita di rumah Allah ini, kita minta kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'un al-kiram, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua, mari sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Imtisalun awamirillah wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku bukanlah karena tinggi pangkat jabatannya, bukan karena cantik wajah dan rupawan, bukan pula karena harta yang berlimpah, melainkan karena hati yang tunduk atas titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita di bulan Syawal. Setelah Ramadan kita jalani bersama, siam di siang hari, qiyam di malam hari. Beberapa hari sudah kita jalani akhir Ramadan. Padahal sebelum Ramadan masuk kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu minta sama Allah dengan lisan kita, dengan hati yang tulus.
keinginan yang ikhlas dan pengharapan yang sangat luar biasa. Selalu kita lantunkan doa kepada Allah dengan lantunan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, hadirin rahimakumullah, Allah sudah kabulkan doa kita. Allah sudah pun sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Allah sudah pun berikan kita menikmati Ramadan. Allah juga sudah memberikan jasad ini masih bersemayam dalam roh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lantas timbul pertanyaan yang besar, apa yang sudah kita laksanakan di hadapan Allah di bulan Ramadan? Sudahkah diampunkan Allah dosa kita dengan ibadah-ibadah kita? Sudahkah banyak kita minta ampunan kepada Allah sehingga datang maghfirah Allah? Sudahkah urusan-urusan duniawi kita sudah selesaikan? Sudahkah silaturahim kita sudah kita amankan? Atau mungkin hari ini Ramadan tidak berkesan dalam kehidupan kita? Atau mungkin hari ini kita lebih banyak kufur nikmat ketimbang syukur nikmat? Kita lebih banyak lengah ketimbang ibadah? Kita lebih banyak maksiat ketimbang taat? Oleh karenanya, jangan harap pengampunan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah walaupun Ramadan sudah berakhir. Karena konteks ayat ini adalah am, untuk keseluruhan, bukan khusus untuk bulan Ramadan. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan namanya maghfirah, dan ketika pengampunan itu kita dapatkan, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, apa yang akan diberikan Allah kepada kita, dan apa pula yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan itu. Tidak ada satu orang pun manusia di antara kita yang tidak mau diampuni oleh Allah, dan satu pun di antara kita tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, kata Allah, kejarlah, raihlah, berbondong-bondonglah dengan cara yang cepat, kalau bisa cara yang kilat. Maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan dari Tuhanmu. Untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang apabila pengampunan itu sudah kita dapatkan dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan pengampunan saja. Begitu luar biasanya kebaikan Allah kepada kita. Kita punya salah, hadirin. Kita punya salah kepada Allah. Kita minta ampun sama Allah, bukan cuma ampunan diberikan Allah, malah ganjaran dari kerja ampunan itu Allah akan berikan. Kalau kita minta maaf sama orang lain yang pernah kita buat salah kepada mereka, bukan cuma maaf diberikannya, hadiah dari ungkapan maaf itu pun diberikannya kepada kita. Begitulah Allah yang maha baik. Bukan cuma pengampunan dari Allah berikan kepada kita, malah atas meminta ampunnya kita kepada Allah berikan kepada kita ganjaran yang sangat luar biasa. Apa yang Allah berikan? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau sudah kita minta ampun kepada Allah, sudah kita cara-cara, teknik-teknik dan segala macam usaha-usaha minta ampunan kepada Allah, sudah pun kita dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita, Allah akan berikan pengampunan, dan Allah akan berikan wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Wa'iddat lil muttaqin, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara mendapatkan surganya Allah? Minta ampun. Bagaimana cara minta ampun kepada Allah? Ayat selanjutnya menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah atas meminta ampunnya dia kepada Allah. Yang pertama kata Allah dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan dia butuh maupun tidak butuh sama sekali. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini kullu am, kullu hal, artinya setiap kondisi,
Setiap masalah, setiap kondisi, baik kita senang maupun kita susah, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan dianugerahkan Allah kehidupan maupun dianugerahkan Allah kematian. Maka kalau ada hari ini orang yang berinfak dalam keadaan dia berduka, bersedekah dalam keadaan dia berduka, mungkin dia mengamalkan ayat ini. Maka jangan terlalu mudah menjustis orang lain. Ketika ada orang meninggal buat yang namanya tahlilan, buat namanya takziah, yang mengikuti ulama-ulama Syafi'iyah, ketika kita melihat mereka seperti itu, langsung kita bid'ahkan, langsung kita kafirkan dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang setiap tak pernah dibuat Nabi adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Jangan terlalu mudah mengkafirkan orang lain sebelum kita menguasai ilmu hadis, sebelum kita menguasai ilmu qawaidah fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir. Ketika itu sudah kita amalkan, setelah itu kita pelajari, setelah itu kita sudah gurukan kepada orang lain, maka tidak ada hak kita sedikit pun untuk mengkafirkan orang lain. Kalaupun mungkin hari ini ibadah kita benar di hadapan Allah, ketika kita mengkafirkan orang lain, ingat, amalan kita boleh jadi ditolak oleh Allah karena sombong dengan orang lain, menganggap orang lain tidak benar ibadahnya, terlalu mudah mengkafirkan dan menyepelekan orang lain dan membid'ahkan orang lain dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan apa yang dipandang oleh ulama-ulama kita. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, salah satu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan berduka. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Ramadan hadirin rahimakumullah, sudah kita jalani bersama. Ramadan, waktu Ramadan kita sudah mengkontrol dan memfilter kemarahan-kemarahan kita. Allah jadikan Ramadan ajang latihan. Berlatih sebulan penuh Ramadan untuk menahan amarah. Habis Ramadan, latihan harusnya selesai. Kalau ada seorang olahragawan, ketika dia mau bertanding di salah satu turnamen, berlatih sebulan penuh, ketika masuk ke lapangan turnamen, ketika masuk ke ajang pertandingannya, insya Allah akibat latihannya sebulan akan ada grafik meningkat untuk dia. Begitupun Ramadan dikasih Allah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Waktu Ramadan amarah dianugerahkan Allah kepada kita untuk menahannya. Waktu Ramadan Allah berikan kepada kita untuk menahan segala macam nafsu, dan di antara nafsunya adalah amarah. Habis Ramadan, amarah pun harus terkontrol. Amarah pun harus dapat difilter. Amarah pun harus bisa dikondisikan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya habis Ramadan, terkhusus di bulan Syawal, adalah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan itu wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Ingat dua hal, lupakan dua perkara. Apa yang kita ingat dua hal? Ingat segala macam salah kita kepada orang agar bisa kita minta maaf kepadanya. Kemudian ingat pula kebaikan orang kepada kita agar bisa kita balas kebaikannya. Lupakan dua perkara. Pertama, lupakan segala macam kebaikan kita kepada orang lain agar ikhlas dalam beramal. Lupakan juga kesalahan orang kepada kita agar tidak ada dendam dalam hati. Inilah konteks dalam kehidupan menjalani dan meniti kehidupan yang bersifat sementara ini. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 menjelaskan bahwa Allah tidak menilai ibadah kita. Bahkan surga itu tidak akan dapat kita ambil, tidak dapat kita raih melalui hanya dengan ibadah kita. Tapi mendapatkan surga itu hanya dengan mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggapai ridha Allah? Cuma dua macam, hablum minallah wa hablum minan nas. Urus ibadah kita kepada Allah, jangan sibuk dengan urusan amalan orang lain. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Urus amalan masing-masing dan kita minta kepada Allah amalan ini diterima oleh Allah taala. Yang kedua, hablum minan nas. Urus pula hubungan kita sesama manusia. Tidak akan Allah ijabah segala doa, tidak akan Allah ridai pengabdian kita kalau sesama manusia pun masih bersengketa, apalagi masih di bulan Syawal. Maafkan orang lain sebelum dia minta maaf. Jangan gengsi minta maaf, karena meminta maaf adalah hal yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع العليم.